Melihat kekayaan cucu pendiri NU yang dilantik jadi Menteri Haji pertama di Indonesia punya tanah warisan 4,5 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet. 5 menteri diganti dan ada jabatan baru untuk menteri dan wakil menteri Haji dan Umroh. Untuk posisi Menteri Haji dan Umroh yang baru ada pertama kali di era pemerintah saat ini, Prabowo menunjuk Irfan Yusuf. Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Hashim Asy'ari. Politisi Gerindra ini memiliki banyak jasa untuk Prabowo. Ia sempat ditunjuk sebagai salah satu juru bicara Prabowo saat Pilpres 2019. Hingga akhirnya ketika Prabowo terpilih menjadi presiden, Gus Irfan ditunjuk sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Ketika revisi Undang-Undang Haji disahkan, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh berubah menjadi kementerian. Secara otomatis membuat Gus Irfan dilantik menjadi Menteri Haji dan Umroh oleh Prabowo pada Senin sore 8 September 2025. Siapa sangka, cucu pendiri NU ini punya harta kekayaan mencapai 16,2 miliar rupiah, mulai dari aset properti hingga koleksi kendaraan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pria berusia 62 tahun ini memiliki 5 aset properti di Jombang dan sebidang tanah di Surabaya. 2 unit properti diantaranya merupakan tanah warisan di Jombang yang nilainya masing-masing 2,6 miliar dan 4,5 miliar rupiah. Adapun total semua aset properti yang terdaftar dalam LHKPN sebesar 13,2 miliar rupiah. Sedangkan untuk kendaraan, Gus Irfan tercatat memiliki Mitsubishi Pajero Sport, Honda Vario, dan Yamaha Mio yang semuanya bernilai 505 juta rupiah. Sumber kekayaan lainnya berasal dari harta bergerak senilai 70 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 2,4 miliar rupiah. Dari total kekayaan yang mencapai 16,2 miliar, Gus Irfan tercatat tidak memiliki utang sepeser pun. Sementara itu, sosok pria kelahiran Jombang ini pernah duduk di posisi penting lainnya sebelum terjun ke dunia politik. Mulai dari ditunjuk sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebireng pada tahun 1989, kemudian dia duduk di kursi Komisaris Utama PT BPR Tebering selama 20 tahun, dari 1996 hingga 2016. Selain menjadi Komisaris Utama, Gus Irfan merupakan pengasuh pesantren Al-Faros di Jombang, lalu menjadi pengajar Akbar Widyagama Malang pada tahun 2013 sampai 2016. Di Nahdlatul Ulama, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU. Kedekatannya dengan Prabowo kabarnya dijembatani oleh Sandiaga Uno yang saat itu menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2019. Saat itu Sandiaga mengusung visi ekonomi keumatan sehingga membuatnya tertarik dan dilibatkan dalam tim. Hingga akhirnya membuatnya masuk dalam jajaran tokoh yang diundang ke kediaman Prabowo saat terpilih menjadi presiden. Namanya juga sempat dikaitkan dengan mengisi posisi jabatan Kabinet Merah Putih, tapi ternyata isu tersebut terbantahkan.